Saudara, ada sebuah pernyataan bahwa kunci untuk membesarkan anak adalah ketersediaan, yaitu sedia memberikan waktu bersama dengan anak di saat-saat anak membutuhkan seorang ayah sebagai figur yang melindungi, menjaga, dan memelihara. Bersama saya Oti Priambodo dan Pendeta Eslomanik, saya akan menemani Anda sekitar 15 menit ke depan dalam acara Sang Pemenang untuk membahas tentang membesarkan anak. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Baik Pak, sehat. Kabar baik, puji Tuhan Pak Pendeta Manik ya. Ya. Nah Pak Pendeta Manik, semua kita sepertinya setuju ya bahwa hal membesarkan anak adalah sebuah tantangan tersendiri. Iya. Bagaimana pengalaman Pak Pendeta Manik? Iya, memang tantangan ya. Iya. Dalam membesarkan anak itu harus kita lakukan secara sabar, secara komprehensif, begitu Pak. Iya, iya. Pada saat kita merenungkan tantangan-tantangan dalam membesarkan anak, apa yang harus dilakukan orang tua untuk menyediakan bagi anak-anaknya, terutama suasana rumah dan juga pendidikan bagi anak. Kira-kira hal-hal apa yang perlu diketahui seperti itu Pak Pendeta Manik? Ya, paling tidak ada 3 karunia besar yang orang tua dapat berikan kepada anak-anak mereka. Yang akan memberkati anak-anak itu sepanjang kehidupan mereka Pak ya. Begitu ya. Ya, karunia-karunia itu adalah perlindungan, identitas, dan kepercayaan diri. Nah, karunia yang pertama yang kita dapat berikan bagi anak kita adalah itu perlindungan itu, Pak Udi. Ya, orang tua khususnya adalah ayah ya di sini ya, karena kita berbicara tentang kaum pria ya. Kaum pria ya. Kehadirannya dalam keluarga bagi anak-anaknya adalah tadi memberikan perlindungan. Iya. Ini sepertinya sesuatu yang prinsip ya Pak Pendeta Manik ya. Oh, itu sangat penting sekali itu ya. Ya. Yang diharapkan dalam keluarga adalah sebuah perlindungan. Itu ada pada pria ya, Bapak. Kenyamanan ya, seperti itu ya. Hal ini terjadi di rumah tangga yang terbuka tentunya ya, yang penuh kasih, menyenangkan, hangat, menarik ya, dan yang menekankan pertumbuhan pribadi dan penebusan atau pengampunan. Oh, pengampunan dalam keluarga ya, seperti itu ya. Ya, jadi suasana seperti itu melindungi anak-anak dengan menyediakan rasa memiliki. Dan pada saat yang sama membangun batas-batas yang tepat dalam kerangka moral. Dan dengan satu hubungan emosional. Ya, jadi ada batas-batasnya juga ternyata ada, di sana ya. Nah, anak-anak yang memiliki keluarga, orang-orang inti yang berada di sana untuk mereka dan menyediakan rasa aman. Mereka akan merasa dibutuhkan dan merasa cukup penting. Ini sangat perlu ya. Cukup penting, mereka merasa cukup penting untuk melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuktikan kasih mereka juga. Nah, orang tua perlu menetapkan aturan-aturan dasar dan menyampaikannya kepada anak-anak dengan cara yang penuh kepedulian. Nah, seorang anak yang hidup tanpa batas-batas akan membawa frustrasi. Ini maksudnya bagaimana nih Pak Pendeta Manik? Ya begini, aturan-aturan adalah seperti pagar, kan begitu ya? Seperti pagar, jadi ada batas-batasnya begitu ya? Tidak ada kebebasan ya tanpa pagar. Nah, batas-batas yang ditetapkan akan menyediakan itu disiplin dan aturan yang wajar tentunya ya. Jauh di lubuk hatinya seorang anak merasa istimewa jika orang tuanya berbagi harapan dengan dia. Memberikan semacam semangat spirit seperti itu ya. Dan juga harapan ya. Ini harapan, sesuatu yang menarik juga harapan di sini ya. Iya Pak. Nah, Rasul Paulus menulis begini. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua yang bijak akan membiarkan anak-anak mereka mengalami konsekuensi alami dari beberapa tindakan mereka. Jadi apa yang dilakukan anak-anak pasti akan ada akibatnya, apakah itu baik atau tidak, tapi orang tua memberikan harapan begitu ya. Iya, betul. Nah, jangan memperbaiki segalanya ya. Untuk mereka, tetapi tepatilah janji. Oh begitu ya. Jika kita telah menetapkan aturan dan konsekuensi karena ketidaktaatan mereka, dan bersiaplah untuk mendisiplin mereka ketika mereka melakukan pelanggaran. Begitu. Jadi istilahnya bahwa kita harus menempatkan di satu sisi berbicara tentang kasih kepada mereka, tetapi di sisi lain
juga disiplin harus ditegakkan Disiplin, begitu ya. Hukum itulah Begitu. kasih itu ya. Ya. Nah, berbagi dan menjelaskan ajaran firman Allah dan nilai-nilai Kristen adalah rahasia untuk kehidupan rohani generasi yang berikutnya. Ya, ya. Nah, orang tua yang mengabaikan peran mereka di wilayah moral akan mengorbankan anak-anak mereka dan melepaskan lebih banyak jiwa terhilang ke dalam dunia di mana mereka akan memberikan malapetaka kepada orang lain. Itu ya. Ya, Pemazmur menulis Mazmur 78 ayat 4-8 ya. Ya. Mungkin Pak Oti bisa membaca, Pak? Dalam Mazmur 78 ayat 4 sampai dengan 8. Ya. Baik, saya akan mencoba untuk membacakannya. Ini bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur, Pak Pendeta Manik ya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ya, terima kasih Pak Oti. Ya. Nah, ya jadi karunia perlindungan memberikan rasa memiliki Ya. batas-batas yang tepat, kerangka moral dan spiritual dan relasi emosional, Pak. Begitu ya. Ya, Pak Pendeta Manik. Ya, Pak. Lantas bagaimana supaya kita dapat membantu anak kita untuk mengembangkan satu identitas yang positif begitu? Begini ya, setiap anak perlu memahami bahwa ia adalah makhluk berdosa. Ya. Ya, yang hidup di dunia yang telah rusak karena dosa. Ya. Itu yang pertama ya. Ya. Namun yang dikasihi oleh Allah, itu harus mereka tahu itu. Oh begitu. Nah, Ya. untuk membantu mengembangkan identitas bagi anak, kita melakukan ini dengan 4 tindakan. Ya. Pertama, mengasihi tanpa syarat. Jadi nggak ada syarat ya kalau Begitu. mengasihi. Ya. Allah menciptakan masing-masing anak dan mengasihi mereka tanpa syarat. Begitulah cara orang tua dalam mengasihi anak-anak mereka dan mencari formula yang tepat untuk menawan hati mereka. Ya. Nah, yang kedua, menegaskan nilai diri anak-anak kita. Ya. Ya, anak-anak memiliki keinginan dasar, yaitu anak-anak mendambakan kasih sayang. Ya. Setiap kita pasti Ya. membutuhkan kasih sayang ya. Amin ya. Kita dapat merusak identitas anak dengan menahan pujian kepada mereka serta melalui kata-kata yang kita lontarkan. Gitu ya. Namun pujian kita harus tepat. Ya, harus tepat waktu dan benar, jangan ya. dikarang-karang ya. Nah, jika Sesuai dengan apa yang memang kenyataan. dia melakukan sebuah prestasi berarti kita harus menghargai begitu Iya. ya. Jika kita tidak jujur, kita akan mendiskreditkan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Anak-anak ingin merasa dibutuhkan. Dibutuhkan. Anak-anak ingin dipeluk. Perlu loh Pak, pelukan itu ya, sentuhan Dilindungi, itu ya. dipeluk, disentuh Ya, ya. menyentuh dan memelihara sangat penting bagi kesehatan manusia. Itu. Kemudian anak-anak itu ingin dihargai loh Pak. Ya. Mereka ingin merasa bahwa mereka memberikan kontribusi untuk keluarga mereka. Jadi berperan dalam keluarga. Ya, ada peran mereka ya. Ya. Para remaja yang paling bahagia adalah mereka yang telah bertumbuh dalam permainan tim, yakni tim keluarga. Oh ya, Jadi biasanya mereka kalau berguna gitu loh. ya kalau anak remaja biasanya suka berkumpul ya. Iya. Suka aktif seperti itu. Aktif. Kalau mereka dilibatkan dalam setiap aktivitas pasti sekali. senang ya. Merasa berharga Ya. toh. Nah, ketiga, mengakui keunikan. Ini dia. Menemukan dan merayakan keunikan masing-masing anak itu sangat penting. Ya. Karena jika orang tua tidak memperhatikan hal itu, anak akan mencarinya selama sisa hidupnya. Jadi Begitu terlalu ya. lama ya. Ya, ya. Yang keempat, ini sangat penting juga, Ya. menghargai kehadirannya. Jadikanlah kegiatan makan bersama, saya itu garis bawah Ya, ya, ya. makan bersama sebagai satu prioritas yang penting.
Jadi perlu ya kalau kita mengadakan kesempatan bersama. untuk makan bersama, Sangat saling penting, berbagi kan kesempatan Amin, itu iya. ya. Jadi mintalah pandangan mereka tentang topik-topik penting dan carilah kesimpulan bersama-sama dalam komunikasi itu ya. Jadi ada diskusi juga, Ada tapi ada diskusi. kesempatan untuk menyimpulkan bersama. Iya, betul, iya. Nah begini Pak Pendeta Manik, bagaimana dengan membangun kepercayaan diri untuk anak-anak kita nih? Kepercayaan diri yang sehat itu dikembangkan ketika seorang anak memiliki landasan yang cukup kuat untuk menguji gagasan, ya. nilai-nilai, dan relasi dalam lingkungan yang memberikan pertumbuhan. Begitu, Ya. ya. Dengan demikian seorang anak memiliki kebebasan menerima tanggung jawab. Untuk membawa anak ke titik ini dibutuhkan waktu. Anak perlu dibebaskan dari ketakutan dan rasa tidak aman dan diberi kesempatan. Ya. Hal yang perlu dipikirkan yaitu pertama adalah keterlibatan. Ya. Ambillah inisiatif untuk membangun relasi atau bergabung dengan anak. Ya. Biarkan anak tahu bahwa kita tidak memiliki agenda lain program lain selain untuk membangun relasi yang sedemikian rupa dengan mereka ya, sehingga anak akan berpikir bahwa tidak ada orang lain atau tidak ada hal lain yang sepenting saat itu. Oh, berarti ini sangat penting menunjukkan bahwa orang tua itu memang memperhatikan anak sehingga memberikan waktu khusus memang untuk mereka ya, begitu. Oh iya. Kedua adalah eksplorasi. Maksudnya bagaimana nih? Ya, ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mereka membuka dunia mereka gitu loh. Berarti semakin di luas sini ya. Ada komunikasi ya? Ya, betul. Ya. Nah, itu membantu mereka untuk menceritakan kisah mereka. Ya. Tidak ada anak yang sehat jika ia harus hidup dengan kenyataan bahwa tidak ada orang yang cukup peduli untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dalam suasana kasih. Ya, jadi bagaimanapun orang tua itu memegang peranan penting bahwa anak itu dirangsang untuk melihat segala dunia sesuatu mereka. Dalam dunia mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin komunikasi yang semacam empati loh. Yang santai seperti itu. Tapi kan sebenarnya kita sedang mengajarkan anak juga untuk mereka terlibat ya dunia mereka toh. Iya, dalam dunia mereka ya. Ketiga, komunikasi. Berikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan segala sesuatu melalui sebuah pembicaraan atau komunikasi yang baik dan tadi yang santun yang indah gitu ya. Keempat, ini pemberdayaan. Ya. Nah, ketika kita sangat menyentuh hati seseorang, kita memberdayakan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan. Gitu ya. Nah, memberikan tanggung jawab kepada anak. Nah, akhirnya ada tahap peluncuran. Setiap anak setelah diberdayakan diluncurkan seperti anak panah ke arah sasaran. Biasanya ke arah yang akan mengungkapkan naturnya sebagaimana ia telah diciptakan. Ya. Dengan pertolongan Allah, kita dapat mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak panah yang lurus dan dipoles yang akan mencapai target utama kehidupan yang membawa manfaat bagi orang lain dan membawa kehormatan bagi Allah. Jadi akhirnya bagaimanapun kalau kita percaya bahwa anak-anak itu juga adalah anak-anak pilihan Allah. Amin, yang dipercayakan bagi kita, maka harus mengarahkan kembali pada Allah juga. Kepada Allah. Ya, itulah tanggung jawab kita sebagai bapak ya. Iya, sebagai bapak. Jadi mengarahkan anak-anak kembali kepada Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik. Sepertinya waktu tidak cukup bagi kita karena ternyata tidak terasa sudah hampir 15 menit ini. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik, dan kiranya melalui perbincangan kita banyak juga pendengar bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau ke SMS 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.